Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Bible Study kita, di mana kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Kejadian pasal yang ke-34. Sebuah selipan kisah perjalanan Yakub bersama dengan keluarga besarnya setelah mereka meninggalkan daerah Laban. Lalu terjadi rekonsiliasi dengan Esau kakaknya. Ada satu kisah diselipkan di dalam perjalanan ini tentang peristiwa di Sikem yang menurut saya sangat memalukan, sehingga bangsa pilihan ini didapati bercacat celah karena tidak bisa mengendalikan diri dalam emosinya. Nah, kisahnya seperti apa? Sebelum kita membaca, merenungkan, dan mendapatkan rema di dalamnya, mari kita datang kepada Tuhan supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, sehingga kita mengerti setiap rencana dan maksud Tuhan dalam hidup kita. Kita sembah Dia, saudara. Sembah di dalam kerinduan yang penuh kepadanya. Haleluya. Hiralaraba shekeralaraba yaralaraba 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 yaralaraba. Kami merindukan Engkau Tuhan, merindukan air kehidupan itu. Kami haus akan Engkau, kami lapar akan firman-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan hasrat-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Amin Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku
selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya. Oh yang memulihkan kami Tuhan, oh yang memenuhi kerinduan kami. Jamah kami Bapa, jamah kami Roh Kudus, sebab hanya Roh-Mu, Roh yang hidup itu yang kami rindukan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu.
memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Amin Tuhan. Penuhi kami ya Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Inilah yang kami rindukan ya Tuhan. Hidup kami sepenuhnya diurapi, dipenuhi oleh Roh Allah yang hidup itu. Supaya kami boleh dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Melepaskan mereka yang terbelenggu, mencelikkan mata yang buta secara rohani. Dengan demikian, tergenapilah kerinduan Tuhan atas kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk urapan-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu pada saat ini. Kami percaya apa yang kami pujikan ini adalah firman Allah, kehendak Allah, supaya anak-anaknya dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya Tuhan. Sekarang kami akan merenungkan firman Tuhan, belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuntun kami ya Bapa, sertai kami ya Roh Kudus, supaya apa yang kami pelajari sungguh menjadikan kami semakin mengenal, mencintai, dan mengasihi Engkau. Urapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus, yang siap belajar firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Baik, kita buka saudara Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-34. Di Alkitab buku saya halaman 36 Perjanjian Lama.
Seperti saya katakan tadi bahwa ada sepenggal kisah dari perjalanan Yakub menuju tanah perjanjian, menuju tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyangnya Abraham, kepada bapaknya Ishak, dan sekarang kepada Yakub. Nah, sepenggal kisah ini sebenarnya noda, saudara. Ya, noda di dalam keluarga Yakub. Karena seperti yang kita pujikan hari ini, orang kalau tidak dipenuhi dengan Roh Allah, tidak dikuasai dengan Roh Kudus, maka akan ada sebuah kehidupan yang melenceng dari rencana Tuhan. Nah, noda apa yang terjadi di Sikem ini, saudara? Mari kita baca. Kejadian 34 ayat 1 sampai 12, saya akan bacakan terlebih dahulu. Nanti kalau ada hal penting kita akan baca juga, saudara. Demikian firman Tuhan. Dina dan Sikem. Jadi kata Sikem itu selain nama wilayah, itu juga nama orang ya saudara. Jadi Dina dan Sikem. Pada suatu kali, pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu, terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, ambillah bagiku gadis itu untuk menjadi istriku. Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina. Tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub, sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Berbicaralah Hemor kepada mereka, hati Sikem anakku mengingini anakmu. Kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya. Dan biarlah kita mengambil. Berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas dan menetaplah di sini. Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, biarlah kiranya aku mendapat kasihmu. Aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar seberapa banyak pun, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku. Sampai di sini dulu saudara. Nah saudara, apa yang kita baca tadi sebuah awal tentang tragedi atau noda kehidupan keluarga Yakub di wilayah Sikem. Ya, kalau kita ingat pasal 33 kemarin, kita belajar tentang bagaimana Yakub dan Esau itu melakukan perdamaian atau rekonsiliasi. Setelah mereka berdamai, tadinya Esau itu menawarkan, yuk kita jalan bersama-sama. Tapi ternyata ditolak oleh Yakub. Ya, Esau disuruh duluan, Yakub belakangan, karena nanti pada saatnya Yakub itu sampai di daerah Sukot. Ya, Sukot. Lalu dia sampai juga di tempat di mana Sikem, kota Sikem itu berada. Dan dikatakan Yakub tinggal di Sikem. Yakub bertempat tinggal di dekat kota kafir. Sikem itu sebenarnya kota kafir, saudara. Ini bukan di rumah ayahnya Ishak, ya, kemana Allah menyuruhnya pergi. Ingat, waktu Tuhan berfirman kepada Yakub di rumah Laban, Allah katakan, pergi, tinggalkan
daerah ini, daerah Laban ini. Kembalilah kepada wilayah ayahmu, yaitu Ishak. Tapi dalam perjalanannya, Yakub justru tinggal ada di Sikem. Nah, saudara tahu letak Sikem itu di antara Gunung Gerisim dan Gunung Ebal. Ya, Gunung Gerisim dan Gunung Ebal. Wilayahnya sempit sih teman. Kira-kira 48 km di sebelah utara kota Yerusalem. Ya, hanya 48 km. Itu wilayah Sikem antara Gunung Gerisim dan Gunung Ebal. Nah, kalau kita kembali kepada awal masa kehidupan Abraham, saudara. Sebenarnya Abraham pernah tinggal di situ juga. Ya, pernah berkemah, bukan tinggal, saudara. Berkemah sementara. Dia masuk ke tanah perjanjian. Dia melakukan perjalanan sampai ke daerah Sikem. Dia hanya berkemah di dekat pohon-pohon besar di More. Di sana kemudian mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan. Itu tercatat dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 6-9. Setelah 2 abad peristiwa Abraham tinggal di Sikem itu, berkemah di Sikem, diulangi lagi oleh Yakub cucunya. Ya, sekembalinya dia dari Padan Aram, ia mendirikan kemah di Sikem, bertempat tinggal di Sikem, dan bahkan membeli beberapa bidang tanah di Sikem itu, saudara. Ini latar belakangnya. Nah, kalau kita lihat di pasal-pasal, di ayat-ayat awal tadi, saudara, salah satu anak dari Yakub, satu-satunya anak perempuan namanya Dina, itu keluar dari kemah ayahnya, keluar dari tempat tinggal ayahnya, bergaul dengan perempuan-perempuan di situ. Dina adalah anak dari Lea. Dia mengadakan kunjungan yang mengakibatkan malapetaka di Sikem. Gadis yang belum dewasa itu memiliki latar belakang pemahaman rohani yang belum kuat, belum kokoh, belum teguh. Dia bersahabat dengan orang-orang di wilayah Sikem. Singkat cerita, saudara. Ini lagi-lagi seorang pemuda namanya Sikem juga. Ini putra dari Hamor. Masih sangat muda juga. Rupanya dia melihat Dina lalu tergila-gila. Sehingga apa? Sikem ini membujuk Dina, ya, dengan kekuatan Sikem ini sampai apa? Dina diperkosa sebab dia tidak berdaya. Singkat cerita, terjadilah peristiwa itu, pemerkosaan dari Sikem kepada Dina. Ini perlakuan yang tidak senonoh. Dina begitu hancur. Dia begitu hancur. Saya bisa membayangkan bagaimana dia menangis jadi-jadinya. Perlakuan Sikem terhadapnya itu sangat kasar. Sangat tidak masuk akal. Sangat dijauhi tabiat seperti ini di tengah-tengah manusia beradab pada waktu itu. Terjadilah Dina diperkosa. Wah, dia nangis, saudara. Apa yang terjadi? Langsung Sikem yang memperkosa Dina ini menenangkan hati gadis yang malang itu, yang telah dinodai, dan berusaha menghibur dia. Sebab apa? Sebab Sikem benar-benar mencintai gadis itu dan menghendakinya untuk dijadikan istri. Di tengah tangisan Dina yang tidak berhenti itu, Sikem datang kepada ayahnya. "Pa, aku sangat cinta banget sama gadis Ibrani itu. Namanya Dina. Aku tahu persis dia adalah anaknya pendatang yang sekarang tinggal di Sikem, yaitu Yakub. Tolong ya Pak, lamarin Dina untuk aku." Singkat cerita, ayahnya Sikem itu ya, datang kepada Yakub untuk ngomong baik-baik. Ya, memang kejadiannya sangat memalukan dan tidak senonoh. Anakku Sikem sudah memperkosa Dina, anakmu. Tapi aku punya niat baik. Aku tidak akan mencampakkan anakmu. Aku sedang membuat sebuah perjanjian kepadamu. Yuk, kita saling menjadi besan satu dengan yang lain. Aku ambil anakmu, yaitu Dina, aku berikan kepada Sikem anakku. Lalu kita saling berbagi. Ambillah gadis-gadis Sikem untukmu dan gadis-gadismu untuk kami.
Jawaban yang belum pasti memang belum keluar dari mulut Yakub, saudara. Karena apa? Karena kakak-kakaknya Dina ini, saudara-saudaranya Dina ini sedang ada di padang menggembalakan kambing dombanya. Baru setelah nanti mereka pulang diceritakanlah itu. Ya, diceritakanlah peristiwa itu kepada abang-abangnya. Nah, saudara, tindakan orang Sikem terhadap keluarga Yakub itu memang tindakan yang dursila. Di luar ketata kesopanan, pemerkosaan, saudara, pemaksaan kehendak. Itu sangat parah. Itu merupakan sebuah penghinaan terhadap kehormatan dan martabat keluarga. Siapa sih yang mau keluarga seseorang itu diperkosa lalu anggota keluarganya diam saja? Kan gak mungkin, saudara. Gak mungkin. Mereka pasti akan menganggap itu sebuah penghinaan yang luar biasa. Namun sesalah-salahnya orang, sebejat-bejatnya manusia di Sikem, Hamor dan Sikem, bapak dan anak ini berusaha untuk mengatur sebuah pernikahan walaupun didasari atas penodaan seperti itu. Sebab dasarnya apa? Sikem sangat mencintai Dina. Sebenarnya, saudara, Yakub sudah siap untuk menyetujui tawaran itu. Sebab apa? Mas kawin, kalau zaman orang sana bilang tuh mohar. Nanti keluar kata mahar, ya. Mohar atau mas kawin sudah ditawarkan baik-baik dari Hamor kepada Yakub. Sehingga apa? Hampir saja mereka mendapatkan sebuah perjanjian antara keluarga Yakub dengan keluarga Hamor ini. Ini awalnya, saudara. Namun kalau kita baca selanjutnya dari ayat-ayat berikutnya, dari ayat 13 sampai dengan 24, saudara, apa yang terjadi? Putra-putra Yakub yang pulang dari pengembaraan untuk mengembalakan domba-domba dan ternak mereka, begitu mendengar kabar adiknya diperkosa, satu-satunya adiknya perempuan itu diperkosa oleh Sikem, mereka semuanya naik darah. Naik darah. Mereka tidak mau untuk melakukan perjanjian dengan orang-orang di Sikem. Mereka menolak. Mereka tidak setuju dengan bapaknya, yaitu Yakub, mau berdamai dengan Hamor atau Sikem itu. Nah, apa yang terjadi, saudara? Mereka menyusun siasat untuk membalas dendam perlakuan Sikem kepada Dina. Seperti apa? Dendam kesumat yang akan dilampiaskan anak-anak Yakub kepada orang Sikem. Dia bersiasat seperti ini. Oke, kalau kamu ingin melakukan perjanjian kami dengan engkau, kami punya tradisi seperti ini. Orang-orang yang sudah akil balik, ya, orang yang sudah menjelang dewasa itu harus disunat. Itu tradisi kami. Jadi kalau Sikem mau mengambil istri Dina sebagai istrinya, Sikem harus bersunat. Dan seluruh orang-orang yang ada di Sikem harus bersunat. Dengan demikian, maka perjanjian kami dengan engkau akan sah. Itu tawaran kakak-kakak Dina kepada Sikem. Singkat cerita, saudara, karena ngebet, ya, karena ngebet pengen sekali memperistri Dina, dan orang Sikem sudah sangat tertarik dengan orang-orang Ibrani di situ, maka mereka menyetujui. Deal, katanya. Oke, kami semua akan bersunat. Nanti setelah itu kita akan melakukan perjanjian-perjanjian. Nah, hari itu terjadi sunat massal seluruh Sikem, saudara. Semua laki-laki yang siap berperang, semua laki-laki yang siap untuk mempertahankan keamanan negeri Sikem itu, semuanya bersunat. Di tengah-tengah mereka kesakitan menunggu kesembuhan sunat mereka itu, apa yang terjadi? Lihat di ayat 25. Ayat 25. Pada hari ketiga setelah sunat massal itu terjadi, saudara, ketika mereka sedang menderita kesakitan, seluruh penduduk laki-laki Sikem kesakitan karena sunat, datanglah 2 orang anak Yakub
yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut, serta membunuh setiap laki-laki. 26. Juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang. Dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Tidak hanya membunuh orang yang disunat tadi, semuanya dikatakan apa? Merampas. Ayat 27 itu. Mereka merampas orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dicemari. Harta benda, ternak orang-orang Sikem diambil habis semuanya. Semuanya diwakili oleh Simeon dan Lewi ini. Demi mendengar pembalasan dendam anak-anak Yakub kepada orang-orang di Sikem itu, maka sedihlah hati Yakub. Saudara lihat, sunat yang harusnya adalah tanda perjanjian dari Allah kepada Yakub digunakan sebagai ajang balas dendam. Sekali lagi saya katakan, sunat adalah tanda perjanjian. Ini harusnya sebagai suatu peristiwa yang kudus. Peristiwa yang benar, sesuai dengan kehendak Allah. Tapi dalam peristiwa di Sikem ini apa yang terjadi? Sunat dipakai untuk balas dendam. Betapa kotornya cara-cara anak Yakub untuk memperlakukan orang yang pernah memperkosa adiknya. Ya mungkin memang sakit hati saudara. Mungkin sangat tidak terima. Tapi bukan begini caranya menangani orang-orang yang menyakiti hati kita. Tindakan Simeon dan Lewi menyerang kota itu bukan tindakan tipe anak-anak perjanjian. Bukan hanya membunuh yang disunat tadi, tapi merampas, menawan wanita dan anak-anak. Ini tindakan yang keji, kejam. Pemerkosaan Sikem kepada Dina memang tidak senonoh, itu perbuatan keji dan kejam. Tapi tidak harus dibalas dengan kejahatan yang sama. Saudara tahu, akibat dari perbuatan Simeon dan Lewi, mereka kehilangan kepemimpinan dalam bangsa mereka. Allah bisa membedakan antara perang yang sah dan perang tentang balas dendam. Allah bisa membedakan. Mana perang yang sah, merebut tanah perjanjian, itu sangat berbeda sekali dengan perang seperti yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi ini. Perbuatan ini sangat-sangat tidak sesuai dengan anak-anak perjanjian. Sebab apa saudara? Allah menginginkan supaya kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Lah ini kan sama saja. Pemerkosaan dibalas dengan pembantaian. Peristiwa di Sikem ini, sejarah leluhur Israel menjadi ternoda dan kotor karena penuh dengan nafsu serakah, kekejaman, dan tindakan yang memalukan. Mereka berdosa karena membalas dendam secara berlebihan, tidak adil dan kejam. Sekali lagi, ini bukan tipe anak perjanjian. Kalau misalnya kita terapkan dalam hidup kita, saudara, mungkin tidak diperkosa, mungkin ya keluarga kita diperlakukan tidak adil lah. Ya. Ada orang-orang yang membenci kita dengan tidak ada alasan gitu ya. Mungkin karena iri, dengki, atau lain sebagainya. Mungkin sudah digosipkan tanpa sudah melakukan tindakan yang mereka gosipkan itu. Orang merugikan kita. Intinya orang merugikan hidup kita. Membuat kita itu hidup di dalam ketidaknyamanan. Tapi kita tidak diizinkan Tuhan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan mau supaya apa? Sebagai umat perjanjian, kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Saya ingat 1 Petrus 3 ayat 9.
mengatakan begini saudara. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya, hendaklah kamu saling memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Yaitu untuk apa? Memperoleh berkat. Dari apa yang kita renungkan pada saat ini. Ayo, kalau engkau diperlakukan jahat oleh orang lain, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Nah kalau kita balas, apa bedanya kita dengan mereka? Kalau ada orang yang merugikan kita, lalu kita balas merugikan juga. Apa bedanya kita dengan mereka? Kalau ada orang yang menggosipkan kita, lalu kita balas dengan gosip, apa bedanya kita dengan mereka? Peristiwa ini membuat umat pilihan Allah di negeri yang suci telah bertindak seperti orang kafir yang ganas. Tepat seperti nubuatan Ishak, Bapak Yakub, terhadap anak-anaknya. Dan nanti Yakub juga menubuatkan kepada anak-anaknya. Salah satu sikap atau karakter Simeon adalah kasar, saudara. Bani Simeon itu bani yang paling ganas dari seluruh Bani Israel. Karena ini, lihat ini, hasilnya. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Nah, ada sedikit yang menarik buat kita pelajari, saudara. Mengapa Yakub harus mengalami peristiwa-peristiwa yang buruk seperti ini? Mengapa Yakub yang sudah bertemu Allah di Mahanaim, yang sudah melihat Allah di Peniel, yang begitu dekat dengan Tuhan, kok bisa mengalami peristiwa dalam keluarga anaknya diperkosa seperti ini dan dibalas dengan pembantaian terhadap orang-orang Sikem? Mengapa, saudara? Kalau kita jeli melihat, ada satu penyebab. Karena Yakub tidak memenuhi nasarnya kepada Allah. Untuk apa? Segera kembali ke Betel. Dan mendirikan mezbah, ucapan syukur di hadapan Allah di sana. Mampir dulu di Sikem. Yakub harus mampir dulu di Sikem. Harusnya dia langsung segera ke Betel. Atas tindakan mereka tidak bersegera memenuhi kehendak Allah. Nazarnya untuk kembali kepada kota Betel itu. Terjadilah peristiwa ini. Ayo kita belajar, saudara. Jangan berlama-lama untuk membayar nazarmu. Jangan berlama-lama untuk menggenapi kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah. Supaya apa? Hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang memalukan, tragedi kehidupan terjadi dalam kehidupanmu. Baru setelah peristiwa ini, saudara, Yakub menyesal. Setelah peristiwa yang menyedihkan ini, Yakub segera berangkat dari Sikem, pergi ke Betel. Dan yang lebih penting lagi, memusnahkan semua dewa-dewa asing dalam kehidupannya. Dia tidak mau peristiwa ini terulang kembali. Dia harus kembali segera ke Betel untuk menggenapi nasarnya. Sebelum kita berdoa, saya ingatkan sekali lagi. Peristiwa ini menggambarkan bagaimana Tuhan sedang memperlihatkan kepada kita. Anak perjanjian bisa melakukan tindakan-tindakan yang horor seperti ini. Saudara. Jangan ikuti, jangan tiru, jangan teladani. Jangan sampai kita dicap sebagai orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Persilahkan Tuhan untuk membalas semua apa yang diperlakukan orang lain kepada kita. Kejahatan mereka. Biarlah Tuhan yang membalas, bukan kita yang membalas. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran pada saat ini. Kami mengerti sekarang bagaimana peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Yakub. Sebab Yakub tidak segera pergi ke Betel. Tidak segera melakukan seluruh kehendak Allah. Dia harus mampir ke Sikem. Berkemah di sana, bahkan tinggal di sana. Sehingga tragedi Dina ini terjadi. Bapak, kami juga melihat bagaimana kejahatan dibalas dengan kejahatan. Perbuatan yang tidak baik dibalas dengan perbuatan yang tidak baik pula. Akhirnya cacatlah keluarga Yakub pada peristiwa ini.
Kami belajar sekarang, seperti Tuhan perintahkan pada kami, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Caci maki dengan caci maki. Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil untuk diberkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak untuk pelajaran yang indah pada hari ini. Kami mau melakukan seluruh kehendak-Mu. Kami mau menjadi terang, garam, dan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Kalau kami diperlakukan tidak adil, kami diperlakukan jahat oleh orang lain, kami tidak akan membalas mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang akan berperkara untuk mereka. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Sekarang kami mengerti, untuk melakukan firman Allah memang tidak mudah. Itulah sebabnya kami butuh roh Allah, supaya memenuhi hidup kami. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati hubungan keluarga, suami, istri, anak, serta keluarga besar. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Kesehatan Tuhan pulihkan, ekonomi Tuhan pulihkan, pelayanan anak-anak-Mu semuanya dipulihkan Tuhan. Supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang penuh dengan karunia dan berkat dari Allah itu. Terima kasih Bapak. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa, di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manusia Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai, menikmati kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.